warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian merapikan posisi tempat duduk kalian terlebih dahulu. Coba dirapikan terlebih dahulu agar sesuai, agar rapi. Ini tolong kita digunakan berapa? Ya, lihat kanan kiri kalian ada sampah atau tidak. Zana, dilihat itu di bawah ada sampah, tolong diambil. Masih Pak, yang jangan dibuang. Gimana saya sudah makan? Sudah. Nah, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa, Marisa. Sikap berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih Marisa sudah memimpin berdoa. Coba kalian cek kanan kiri kalian apakah ada yang kosong atau tidak berangkat pada hari ini? Ada Bu. Siapa? Siti nggak berangkat Bu. Siti kenapa tidak berangkat? Nggak tahu. Sakit Siti. Oke. Tony juga Ibu. Tony juga. Tony kenapa? Izin. Acara keluarga. Oh, Yang mana yang yang benar yang mana ini? Yang Yang di diare atau Ayo, apa ini? Atau Ya, apa aja? Saya curiga Bu. Iya, Kayak itu itu Bu. Coba nanti Ibu hubungi ya. Teman kalian ini berarti cuma yang tidak berangkat 2 orang ya. Yang lainnya Ibu lihat semuanya berangkat. Ada Ivan, Puspita, Ika, Hanum, Zana dan Rinta. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semuanya? Baik. Puji Tuhan, baik, Bu. Baik. Kalau begitu tolong tunjukkan perasaan kalian menggunakan jempol kalian. Coba. Kalau kaki. Kalau jempol kaki nanti kalian kesulitan mengangkatnya. Jadi Bu jempol aja. pakai jempol tangan saja. Satu saja, jangan banyak-banyak nanti bingung. Kalau kalian merasa baik-baik saja, tolong jempolnya ditaruh ke atas. Kalau sedang baik-baik taruh ke bawah. Kalau itu Ibu jadi bingung. Sepertinya lagi banyak masalah sepertinya kali ini. Ivan kenapa kok baik Ivan? Ya baik Ibu. Alhamdulillah kemarin nonton bola menang ya. Alhamdulillah. Indonesia. Minta kenapa minta? Masa baik sama Bu Rini. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti Ibu harap minta semangat mengikuti pelajaran pada hari ini ya? Iya. Kalau kita lihat Marisa menunjukkan jempolnya ke bawah, kenapa kira-kira Marisa? Pusing Bu, banyak tugas. Biar tugasnya tidak menumpuk, harus apa teman-teman? Harus Dikerjakan. Biar tidak pusing. Oke. Bu. Gak apa-apa, Sa. Orang pusing itu berarti hidup, Sa. Iya, berarti kalau ada pusing gak hidup kita ya. Ya, sekali. Ibu ingin kalian mengingat-ingat kembali kesepakatan kelas kita di pertemuan sebelumnya. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu tentang ponsel. Siapa yang tahu atau ingat tentang penggunaan ponsel harus bagaimana? Sesuai instruksi. Sesuai instruksi dari Ibu. Oke, terus yang kedua tentang minum atau makan boleh tidak? Minumnya boleh. Baik sekali, berarti kan sudah paham ya. Yang terakhir tentang bertutur kata harus bagaimana? Kalau mau bertanya harus bagaimana? Kalau mau bertanya angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Gini, jangan ini dong. Jangan angkat kepala. Kalian bisa lihat ini. Ini ada kata-kata apa ya? Coba dilihat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Apa ya? Pengertian dari teks cerita fantasi. Lalu dengan ciri-ciri teks cerita fantasi. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, menonton video, atau mengurutkan gambar cerita sesuai LKM, kelompok masing-masing peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi dengan tepat. Yang kedua, berdasarkan hasil kegiatan pada LKM atau membandingkan teks, memaknai istilah dengan glosarium, atau mengurutkan alur video, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan struktur teks cerita fantasi
kita ikuti yang relevan dari sumber belajarnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks cerita fantasi dan nanti kalian akan mendapatkan LKM. Nanti kalian akan secara berkelompok mengerjakan tugas. Oke, sebentar ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, nah di sini Ibu memiliki kuis untuk kalian. Nanti siapa yang mau maju ke depan dengan cara seperti apa? Kotak-kotaknya ini ditaruh di kotak-kotak kosong ini disesuaikan dengan gambar yang ada di bawah sini. Oke? Siapa yang mau maju ke depan? Mencoba Puspita atau Ika? Dua-duanya. Oke. Siapa dulu? Jadi satu orang satu kotak atau bagaimana? Kami maju berdua, terus kami discuss Bu di depan Bu. Jadi kita lihat ya nanti ya. Boleh. Yuk, Ayo, Yesi, maju saja. Kita bermain. silakan, ayo. Oke. Sebentar Bu, kami analisis dulu ya Bu. Boleh, ya. dibaca dulu bagian depannya. Berarti ini disesuaikan sama Betul, disesuaikan dengan gambarnya. Jadi ini ditarik ke kotak-kotak. Ini gambar apa? Batu. Ya. Bukan kayak ini ikan. Kita baca ini dulu. Malin Kundang yang rajin membantu ibunya di desa nelayan miskin. Ia memimpikan nasib yang lebih baik di rantau. Oh, ini Nah, mana, Bu? Ini kakak. Oh, ini membantu ibu. Iya betul, membantu ibu. Sini. Apa sini? Sini saja, ya. Oke, lanjut. Kalian setuju tidak? Teman-teman setuju? Tuh. Bisa kan? Kalian bisa melihat? Bisa. Oh, lihat bisa dong. Benar. Bisa terbaca. Bu. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua, akibat kesombongannya dan penolakannya terhadap ibu kandungnya, Tuhan menurunkan azab. Kapalnya hancur oleh badai dan Malin dikutuk menjadi batu tak berdaya. Yang mana ya? Yang mana teman-teman? Yang mana? Itu yang A. Ini. Ah, itu. Oke, lanjut. Lanjut kamu apa? Yang ketiga, bertahun-tahun berlalu Malin kembali sebagai saudagar kaya dan beristri bangsawan. Ibunya tua dan renta datang menemuinya, tapi Malin angkuh berpura-pura tidak mengenali karena malu. Mana yang malu? Kira-kira mana ya yang mengekspresikan malu? Yang ada istrinya. Ini. Betul Oh, iya, sekali. betul. Di terakhir yang Oh iya, kan di situ dia bilang ada istri ya? Iya. Setuju. Setuju. Berarti ini yang terakhir ke sini. Yeay. Dengan hati ibunya melepas Malin pergi merantau. Iya, Iya, berjanji akan berjanji akan sukses. sukses. Yeay, sudah selesai. Baik. Dulu. Sesabit. Sudah sesuai teman-teman? Ibu dapat hadiah ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Tadi yang sudah dikerjakan oleh Ika dan Puspita didiskusikan bersama kalian semuanya tadi sudah benar ya, tapi kalian perhatikan tidak bahwa tadi antara tulisan dan gambar itu masih acak urutannya. Iya. Betul sekali. Bisa kalian perhatikan di gambar ini? Ini gambarnya sudah urut ya. Yang pertama ini siapa? Malin dengan Ibu Mande. Dia hidup di pesisir. Iya betul, ibunya Malin itu namanya Ibu Mande. Mereka itu tinggal dengan hidup yang sederhana anak-anak semuanya. Kemudian mereka tinggal di pesisir pantai dengan keadaan yang kurang mampu, sehingga Malin berkeinginan untuk merantau agar apa, memperbaiki ekonominya. Lalu Ibu Mande itu sebenarnya tuh merasa berat hati, apa itu harus melepas anaknya ini, si Malin Kundang. Namun untuk demi Malin Kundang ya, karena dia sayang sekali sama anaknya, jadi akhirnya dia melepaskan Malin Kundang untuk merantau. Namun di pertengahan jalan kok ternyata Malin sudah menjadi orang kaya bersama istrinya dan dia tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Kasihan tidak? Kasihan, Bu.
Betul sekali. Ini namanya durhaka kepada orang tua. Ibu mande yang sakit hati karena anaknya seperti itu, akhirnya dia mengutuk malin kundang menjadi batu. Akhirnya malin kundang menjadi batu. Begitulah ceritanya. Ini pasti kan udah tahu ya. Sudah. Amanatnya apa dari cerita ini, Ibu mau tahu? Jangan durhaka sama orang tua, Bu. Betul sekali. Itu biasanya kalau dulu kita berani sama orang tua pasti bilangnya orang tua nanti dikutuk jadi batu. Begitu. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, tadi itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai struktur teks cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar tempat, dan waktu serta situasi awal sebelum permasalahan muncul. Ibu memberikan gambaran ya. Jadi orientasi itu memperkenalkan tokoh, latar tempat, dan waktu situasi yang muncul. Contohnya, kalian ini kan kelas 7 ya. Sebelum kalian memasuki kelas 7 itu ada apa dulu ya? Ada MPLS, Bu. MPLS. MPLS itu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pengenalan. Jadi kalau kalian masih bingung apa itu orientasi, nanti kalian bisa langsung mengingat tentang MPLS. Pengenalan. Nah, yang kedua komunikasi, bagian yang memuat kemunculan masalah atau konflik yang dihadapi tokoh sehingga cerita menjadi menegangkan dan menarik untuk diikuti. Komunikasi itu intinya tentang suatu permasalahan, yaitu contohnya ya ketika MPLS kan suka disuruh membuat atribut-atribut. Ibu mempunyai gambaran ketika kalian disuruh membuat atribut. Nah, permasalahannya itu muncul ketika kalian lupa membawa atribut itu. Ini adalah permasalahannya. Terus yang ketiga, resolusi, bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian dari konflik yang telah muncul pada bagian komunikasi. Resolusi itu adalah solusi dari penyelesaian konflik. Itu mau bertanya kepada kalian, di situasi tersebut kalian akan melakukan apa? Ketika kalian pas waktu MPLS nih, banyak teman-teman seangkatan lupa membawa atribut, misalnya topi, begitu. Lalu apa yang solusi apa nih? Resolusi apa yang ingin kalian lakukan? Grab, Minta diantarkan. minta diantar, terus Saya pulang, Bosen. saya Biar teman lain. apa lagi? Selain itu bosen, Bu, bosen. Nangis. Nangis. Sifat nangis, Bu. Sifat nangis. Jadi rasanya nggak mau ke sekolah, Bu. itu udah sampai sekolah itu ceritanya. Minta pulang aja. Pulang. Minta Ambil punya teman, Bu. Daftar sekolah lain aja, Bu. Jadi bisa kalian ketahui ya, resolusi dari kalian itu penyelesaian masalah itu berbeda-beda sesuai dengan teks cerita fantasi. Bahwa cerita fantasi itu memiliki ciri ide yang bebas. Jadi kalian bebas menentukan jalan ceritanya itu seperti apa. Jadi dari diskusi kalian itu berbeda-beda ya penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir kode atau opsional. Opsional di sini adalah pilihan. Jadi bisa dicantumkan atau tidak. Biasanya kode itu terletaknya di setelah resolusi di bagian penutup atau akhir yang berisi pesan moral. Kalau dari ini apa pesan moral yang kalian tangkap? Harus disiplin, Bu. Teliti, disiplin, bagus sekali. Selanjutnya, Tara, pembagian kelompok. Wow. Sama Ika lagi. Iya. Jadi tidak apa-apa. Semuanya teman. Tapi sebelum itu ibu ingin kalian biar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, Bu. Yang pertama, kalau ibu bilang tepuk pagi selamat pagi, kalian bilang kalian tepuk aja satu kali. Terus kalau ibu bilang Selamat siang. tepuk siang aja ya, kayak lebih baik tepuk atau selamat? Selamat. Oke, kalau selamat pagi tepuk satu kali. Kalau selamat siang tepuk dua kali. Kalau selamat malam kalian diam, gini aja. Kalau selamat makan, Bu. Selamat makan. Boleh Kalau nggak? kita Boleh makan.
maafkan Ivan. MBG. Sudah siap? Ya. Maaf, namaku kok nggak ada ya. Aduh, maafkan ibu itu. Yesi, maaf Gabung Yesi. kelompok. Jadi sama kelompokku boleh enggak, Bu? Sama kelompokku aja buat Sama Sama kelompok boleh aja. Kelompok Kan aja. dia bestiku. Jesse pindahan sih. Dia bestiku. Desi kerja sendiri. Oh, sama aku aja ya, jadi ya. Tunggu jawab ya, Bu. Aja, Bu. Sebentar. Yang menentukan ibu. Ibu yang akan menentukan kamu ada di Mario mana. baru lah, Bu. Tunggu. Tunggu. Kelihatan. Ya, nggak sama aku. Ya. Ada yang belum masuk ke dalam pembagian kelompok? Sudah semuanya. Oke. Kita lanjut ice breaking dulu ya, nanti lupa. Gabung. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ulang, Bu, ulang. Ibu punya pertanyaan untuk kalian berdua anak-anak manis. Yang pertama, Iin, tolong sebutkan satu saja struktur yang tadi sudah kita bahas. Struktur teks fantasi satu saja. Satu yang boleh ada di cerita fantasi, boleh tidak. Tapi yang ibu sampaikan itu adalah kode. Betul sekali. Sekarang Yesi, selain kode apa Yesi? Resolusi. Bagus sekali. Resolusi kamera. Berarti kalian memperhatikan ya anak semuanya. Jadi di sini ibu punya LKM untuk kalian. Yang pertama untuk kelompok keraton. Bisa maju ke depan mengambil LKM-nya. Jadi di setiap LKM ini kamu Malioboro, terus yang Tugu Jogja. Saya, Bu. Oke. Maju Zana. Di setiap LKM itu sudah ada panduan dan cara pengerjaannya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Ketika kalian merasa kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ibu, mengacungkan tangan kalian. Oke? Oke, Bu. Silahkan bekerja sama dengan teman kalian satu kelompok. Bu tanya, Bu, berapa waktunya, Bu? Waktunya cukup tidak ya kalau 30 menit anak-anak semuanya? Ya, Bu. Oke. Kita gimana? Iya. Ibu boleh minum ya? Boleh. Minum boleh asalkan jangan pakai es cekek gitu ya. Ya, Bu. Kenapa nggak boleh, Bu? Itu apa? Nanti kesulitan memang membawanya. Ayo ini apa? Ayo. Oh, jadi ada teks fantasi apa? Ini ada gambarnya, Dilihat panduannya ya anak semuanya. Ini gimana ya? Aku rasa tertarik sama gambarnya. Iya, untuk kelompok Tugu Jogja berarti harus menonton video dulu. Lewat apa itu? YouTube. Bisa dilihat dulu di bisa dilihat. Oke, dilihat ya anak-anak semuanya. Ada yang kesulitan anak-anak? Oke, ini tentang apa ya tadi ya? Punya kamu kelompok Malioboro. Ya, ya. Jadi nggak ada kode anak semuanya. Ini juga gak apa sih nanti kamu menjelaskan bagaimana ini dia kasusnya ini baru ini ya. Kan ini kan struktur teks ya jadinya harus urut sesuai begitu. Sudah paham? Udah, Bu. Tanggal 12. Tanggal 12 cantik. Yuk kita jaga. Iya, sebentar kawan. Dimas menemukan bola. Menemukan bola di awal nggak sih, Mita? Oke. Iya. Hanum bisa Hanum? Ini tarik maju. Iya, yang sudah selesai bisa presentasi ke depan ya anak semuanya. Oke. Baik.
Jangan begitu sama temennya, nggak boleh. Ya cepat selesai kita. Nggak boleh. Kamu. Gimana Ya sih, enak sekali masalahnya. Oke, siapa yang sudah siap maju ke depan? Oke, kelompok apa? Kelompok Malioboro. Oke, silakan kelompok Malioboro. Maju ke depan. Ya, ayo. Yuk. Ayo, aduh. Malioboro, Bu. Siap. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Izin kami dari kelompok Malioboro akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan bola cahaya di taman. Jadi kami sudah menentukan untuk urutan yang pertama di sini ada Dimas menemukan bola cahaya. Kemudian setelahnya di sini ada Dimas dan kelinci. Lalu apa di sini? Memindahkan batu besar. Jadi untuk bola cahaya sama batu besar berdekatan. Kemudian yang ketiga, sumber cahaya hutan jadinya hilang. Kemudian yang selanjutnya Dimas bermain di taman dan yang akhir cahaya hutan kembali menyala. Seperti itu. Baik, untuk kelompok Malioboro tadi ceritanya tentang apa? Bola cahaya di Bola taman. cahaya. Bola cahaya di taman. Di dalamnya ada struktur apa saja yang kalian temukan? Ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Oke, baik, semuanya sudah ada tiga-tiganya. Dan Sudah, tadi Bu. sudah penyampaiannya juga sangat bagus, tampilannya juga bagus tidak ini anak-anak? Bagus. Bagus. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian dari tim Malioboro. Dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya dari tim mana? Tunggu Jogja. Sweet, Bu, sweet, Dulu, sweet. karena semuanya mau sweet dulu biar adil ya. Kamu ya sih. Jangan disalah. Oke, berarti dari tim Keraton dulu. Puspita dan Iin, silakan maju ke depan. Ayo, In, moderator In. Oke. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Keraton Jogja akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan cerita berjudul dua. Kami ada dua, jadi diminta untuk membandingkan. Silakan. Yang pertama, kita disuruh membandingkan struktur kedua teks. Dua teks ini ternyata memiliki bagian cerita yang sama, teman-teman. Cuman ceritanya yang berbeda. Bagian ceritanya itu yang bagian pertama ada mengenalkan tokoh dan situasi awal. Teks 1, Raka menemukan lemari tua. Teks 2, Sinta menemukan jam pasir. Terus bagian kedua ada masalah mulai terjadi. Teks pertama, cahaya hutan akan padam. Teks 2, batu waktu hilang. Terus yang ketiga ada bagian ketika masalah semakin menegang. Teks pertama, Raka melewati rintangan batu besar. Teks kedua, Sinta menghadapi bayangan hitam. Bagian cerita yang terakhir itu bagian ketika masalah berhasil diselesaikan. Teks 1, kristal bulan kembali ke tengah hutan. Teks 2, batu waktu dipasang kembali. Selanjutnya yang Oke. dilanjutkan oleh Mas Pita. Nah, jadi setelah kami membandingkan dua cerita tersebut, kami menyimpulkan bahwa ternyata kedua cerita tersebut itu strukturnya lengkap ya. Untuk yang wajib, tadi kan wajib itu ada orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Nah, ternyata di dalam cerita ini sama-sama tidak terdapat koda karena kan dia opsional ya teman-teman ya. Nah, di sini jadi ada 3 struktur yang terdapat dalam kedua teks ini, dan keduanya ini sama-sama apa ya, alurnya tuh maju, alurnya maksudnya strukturnya itu dia terstruktur dengan baik atau tersistematis. Sudah Ibu. Jadi dari tim kelompok Keraton ini mereka membandingkan dua teks. Yang pertama yang berjudul Pintu di Balik Lemari dan yang kedua Jam Pasir Ajaib.
di dua teks ini semuanya ada strukturnya 3? Ada, Bu. Oke, bagus sekali dan jawabannya juga sudah bagus. Persentasenya juga sudah, bahasanya juga sudah struktur. Bisa kalian tutup. Ya, Ibu, demikian hasil presentasi kami. Ada kurangnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah Tugu Jogja. Silakan maju Ivan, Zana, Rizal, dan Yesi. Oke, Bu. Silakan. Ayo, jangan berantak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tugu Jogja akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sendiri atas nama Rizal. Saya Ivan. Saya Zana. Saya Yesi. Ya, kita langsung masuk ke presentasinya. Waktu dan kesempatan saya serahkan. Baik, tadi kami itu menonton YouTube dan kami mengurutkan gambar. Nah, di hasil temuan kita tuh yang orientasi ada pengenalan tokoh, latar dan situasi awal itu ada di gambar A, B, dan C. Nah, itu tuh tokoh utama diperkenalkan, lalu ditemukan peri, kemudian memulai perjalanan menuju kerajaan. Selanjutnya, Yesi. Selanjutnya ada komplikasi, yakni ketika masalah atau tantangan yang dihadapi tokoh ada di gambar D dan E, di mana penyihir jahat mengundang tokoh utama harus menghadapi dengan keberanian. Oke, yang terakhir dibacain oleh Ivan. Yang terakhir resolusi yaitu penyelesaian masalah dan akhir cerita terdapat di gambar F. Masalah selesai, kerajaan damai, dan tokoh utama kembali diterima oleh masyarakat. Oke, jadi di kelompok Tugu Jogja ini yang pertama mereka itu menonton video dulu, kemudian yang kedua yaitu mengurutkan cerita. Jadi tadi ibu berikan beberapa puzzle dan sama mereka diurutkan, tidak sesuai ya urutannya. Kamu menemukan struktur apa saja di kelompok Tugu Jogja ini? Ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Oke, terima kasih kelompok Tugu Jogja. Bisa ditutup. Oke, Bu. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada pantun nih. Oke, silakan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Tugu Jogja. Sebelum itu tepuk tangan untuk kalian semuanya, tepuk tangan dulu supaya jangan antusias dalam pembelajaran hari ini. Tara, ini adalah tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu yang pertama, tuangkan pemahaman pribadi terkait struktur teks cerita fantasi yang telah dipelajari. Jadi nanti kalian mencari satu saja, satu teks cerita fantasi. Kemudian hasilnya dalam bentuk apa itu nanti? Dalam bentuk infografis boleh, vlog boleh, atau video, podcast, scrapbook, atau lainnya. Sekreasi kalian. Paham anak-anak semuanya? Bu, mau tanya boleh nggak? Nanti videonya di setel nggak? Bu? Iya, nanti kalau kamu up di YouTube, kemudian kita lihat bersama-sama di kelas. Oke, kalian pilih satu saja. Apa Mbak Nen? Durasinya berapa menit? Durasinya untuk yang mana? Video. Yang video nanti bisa 15 menit cukup sih untuk membahas mulai ceritanya dan strukturnya ya. Oke. Bu, mau tanya, harus banget ya itu dikerjakan, Bu. Iya, kan itu Durasi tugas. di Bintang. minggu. Kamu harus semangat untuk mengerjakan tugas. Pantas kamu tinggal telat. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita harus apa? Bertutur kata ya. Sopan. Tidak hanya kepada ibu tapi kepada teman. Begitu. Oke. Selanjutnya, oh selesai. Nah,
hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Struktur teks cerita fantasi itu ada apa saja? Bisa ya. Hanum mengingat tadi tentang contoh dari strukturnya. Boleh. Pengenalan cerita itu orientasi lalu masalah itu komunikasi. Kemudian yang ketiga resolusi. Terus yang opsional yang pilihan itu apa? Sekali kalian sudah paham? Apakah ada yang kesulitan? Sudah. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah belajar bersama ibu? Senang ada kuisnya di depan tadi Bu, seru sekali. Terima kasih anak-anak semuanya. Iya, besok ibu buat lagi ya. Iya, Bu. Biar kalian lebih semangat. Yeay. Nah, ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak semuanya yang sudah antusias pada pelajaran ibu pada hari ini. Ibu sangat senang sekali karena kalian itu semangat sekali pada kelas ibu. Jadi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Marisa. Baik Bu, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Baik, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.